Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Monggo dibuka surat At-Taubah ayat yang ke-48 halaman 195. Kita baca ta'awud langsung masuk ayat ke-48. Monggo wahid isnan salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun wa minhum man yaqulu ذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون
ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu, adik-adik, mamas-mamas, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali pertemukan kita di malam paling baik di pekan ini, Sayyidul Ayyam, yakni malam Jumat. Dan alhamdulillah malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 8 bulan Sya'ban. Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Usamah bin Zaid, siapakah Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Bapak dan Ibu? Beliau itu pernah cucu ya, pernah cucu, berarti cucu asli atau tidak? Pernah cucu itu berarti cucu asli apa tidak? Bukan ya. Jadi Rasulullah mengangkat sahabat Usamah bin Zaid menjadi anak angkat beliau, bahkan pernah dikasih nama Usamah Zaid bin Muhammad. Kemudian Allah tegur Rasulullah di dalam surat An-Nur. Rasulullah ditegur oleh Allah karena menyebut Zaid dengan Zaid bin Muhammad. Jadi disuruh dipanggil dengan nama bapaknya, tetap Zaid bin Harisah. Nanti Zaid bin Harisah ini dinikahkan oleh Rasulullah dengan sepupu beliau, sinten? Ibunda Zainab binti Jahsh, sepupunya Rasulullah. Tapi karena yang satu tadinya budak, yang satunya dari golongan bangsawan, akhirnya rumah tangganya tidak berlangsung lama. Mereka berdua kemudian bercerai. Kemudian Ibunda Zainab dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bapak angkat menikahi bekas istri anak angkat. Kemudian Sayyidina Zaid bin Harisah menikah dengan Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah wanita yang ketika Rasulullah kecil mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah menikahi bekas istri anak angkatnya. Sayyidina Zaid bin Harisah menikah dengan orang yang dulu merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pernikahan mereka, Sayyidina Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman radhiyallahu anha, lahirlah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini pada usia 17 tahun diangkat menjadi panglima perang, dan di dalam pasukan itu ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kira-kira putrane Ustaz Anang ya, usianya berapa itu? 17 tahun ya. Nah, itu diangkat jadi panglima perang, seluruh jamaah Masjid Utsman bin Affan ikut gitu. Yang tua-tua, yang muda-muda gitu. Suasananya begitu. Dan pasukan yang dipimpin oleh Sayyidina Usamah ini adalah pasukan yang paling selamat, karena berangkat dan pulang tidak ada korban, tapi menang. Pasukannya utuh tapi menang. Nah, satu ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, tepatnya konfirmasi, tidak bertanya tapi konfirmasi. Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, saya itu tidak melihat engkau berpuasa pada bulan-bulan di antara bulan yang lain sebanyak puasamu di bulan Sya'ban. Apa jawaban Rasulullah? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Itu adalah bulan yang manusia yaghful, ghafil, banyak lalai.
banyak lalai di bulan Sya'ban. Dia terletak baina Rajab wa Ramadan, terletak antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan itu amal manusia diangkat kepada Rabbil alamin. Jadi laporan tahunan diangkat bulan apa? Sya'ban. Laporan rekapitulasi amal itu diangkat bulan Sya'ban. Monggo diperhatikan kalimat Rasulullah selanjutnya. Fa'ahibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka ketika amalku diangkat dan aku dalam kondisi berpuasa. Maka Bapak Ibu rahimahumullah, sebagai pembuka kajian pada malam hari ini, saya wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, banyak-banyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah melakukan hal yang sama. Puasa sunnah yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah adalah ketika bulan Sya'ban. Sebagai apa? Sebagai pemanasan untuk menjalani puasa Ramadan. Dan juga sebagaimana sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu. Saum wajib, saum Ramadan diawali dengan saum sunnah di bulan Sya'ban. Nanti setelah itu diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sholat sunnah rawatib mengiringi sholat fardu yang 5 waktu. Bapak Ibu rahimakumullah, kebahagiaan manusia itu sifatnya relatif. Sifatnya relatif. Kalau lama seorang bujang cari pasangan, kebahagiaannya adalah ketika mendapatkan pasangan. Setelah menikah, lama tidak punya anak, kebahagiaannya adalah mendapatkan anak. Ketika menjalani rumah tangga bermasalah, utangnya banyak, kebahagiaannya adalah ya. Jadi kebahagiaan itu ternyata relatif. Tapi Imam Ibnul Qayyim memberikan rambu-rambu tentang kebahagiaan manusia. Puncak kebahagiaan manusia di dunia, Bapak Ibu rahimakumullah, dan Bapak Ibu bisa buka kitab Ighosatul Lahfan. Ighosatul Lahfan. Kitab itu berbicara tentang bagaimana kita memanage hati kita. Di sana beliau menyebutkan bahwa kebahagiaan manusia di dunia yang paling tinggi adalah ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita sebut dengan ma'rifatullah. Kebahagiaan di dunia. Kalau kebahagiaan di akhirat kira-kira apa? Kebahagiaan di akhirat, kebahagiaan manusia yang paling tinggi di akhirat apa? Melihat wajah Allah. Ya, penghuni surga satu ketika ditanya, puaskah kalian dengan surga yang sudah dinikmati sekarang? Puas? Mau aku beri sesuatu yang lebih lagi dari kenikmatan surga? Para penghuni surga menyangka bahwa berada di surga adalah puncak kenikmatan. Ternyata ada satu kenikmatan yang melebihi kenikmatan menjadi penghuni surga. Napa niku? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak rahimahullah dan Ibu rahimahullah, kebahagiaan menjadi manusia itu ketika kita bisa mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah pernah tanyakan nggih, Bapak Ibu dalam urusan mencintai itu milih mencintai apa dicintai? Para bunda itu memilih mencintai apa dicintai? Milih ditraktir apa mentraktir? Coba ya. Jenengan itu kan sudah kebanjur. Kalau disebut santri ya nggak apa-apa lah ya. Yang ngaji sama saya. Jadi prinsipnya, ayolah kita menjadi orang yang punya harga diri. Berbahagia ketika mentraktir. Jangan bahagia ketika. Jadi kebahagiaan ketika memberi itu harus dominan di dalam hati kita dibandingkan dengan kebahagiaan ketika diberi. Ya. Tapi dalam persoalan cinta dengan Allah, seseorang itu puncak tertingginya adalah ketika dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan bagaimana menjadi hamba yang dicintai? Tentu diawali dengan mencintai. Mari kita tadabburi surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi kita kalau mencintai Allah harus mengikuti siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti ketika kita sudah mencintai Rasulullah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita semua. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berikutnya Bapak Ibu, nanti masuk kepada kasus Nabi Yusuf. Orang yang dicintai oleh Allah harus siap diuji. Nah, ini yang kadang-kadang kita kurang siap gitu, nggih. Kita kurang siap. Tapi mudah-mudahan hadis yang berulang kali saya sampaikan membuat kita semakin optimis menjalani hidup walaupun hidup kita selalu diliputi dengan ujian. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan berbanding lurus dengan besarnya ujian. Jadi kalau Bapak Ibu hadirin pengen pahala yang besar, berarti siap dengan ujian yang besar. Rumusnya begitu. Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamal bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan menguji mereka. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Berarti kalau ujian itu bentuknya cinta, yang diuji mestinya prestasinya baik apa tidak, Bapak Ibu? Iya. Oke. Jadi prestasi itu dilihat. Salat nggak pernah, masjid nggak pernah, diuji tiba-tiba saya itu hamba yang dicintai Allah. Nyambung loh, bukan? Nah, itu dia. Jadi prestasinya dulu baik, dapat ujian baru bisa disebut sebagai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menutup sabdanya dengan kalimat faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridho dengan ujian itu berarti dia diridhoi. Wa man sakhita falahu sukhtu. Jika dia tidak ridho, keluh kesah dengan ujian yang diberikan Allah, falahu sukhut, Allah juga akan marah kepada dirinya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, silakan dibuka surat Yusuf ayat 15 di halaman yang baru. Halaman pintar. 237 nggih. Ya. 237. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yashkurun. Dan kemudian mereka itu pergi, ketika mereka pergi wa ajma'u, dan bersama-sama ayyaj'aluhu fi ghayabatil jubb, untuk melakukan apa yang mereka rencanakan. Napa Bapak Ibu? Memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Wa auhayna ilaihi, kemudian kami wahyukan kepada siapa? Yusuf. Latunabbi'annahum. Di situ ada dua huruf takkid Bapak Ibu. Huruf lam dan huruf nun. La dan nun tasdid, yang tasdid itu. Latunabbi'annahum, yang artinya pasti akan.
pasti akan tapi ya kami pasti akan memberitahukan kepadamu gitu kan, kepada mereka. Kamu akan memberitahukan kepada mereka bi amrihim hadza wa hum la yashurun. Peristiwa ini, peristiwa apa? Peristiwa Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Wa hum la yashurun. Sementara mereka sudah tidak ingat. Okay. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya kita kisahkan bahwa saudara-saudara Yusuf itu punya 3 macam pikiran untuk melenyapkan Yusuf. Yang pertama hendak membunuh. Yang kedua menyingkirkan ke tempat yang jauh. Dan yang ketiga memasukkan ke dalam sumur. Berembuk lagi mereka, kemudian memutuskan yang ketiga. Dimasukkanlah Yusuf ke dalam sumur. Itu terjadi Bapak Ibu, kemarin kita ceritakan nggih, kalau jenengan melepaskan anak mau sekolah kan biasa aja nggih. Pak, Bu, mau berangkat, salaman gitu nggih, biasa. Malah cepat pulang, senyum gitu nggih. Tapi Nabi Yakub ketika melepaskan Yusuf itu dirangkul, dicium, Pak. Karena firasatnya ini anak kayaknya nggak bakal balik gitu. Ini anak nggak akan balik gitu. Dan kemudian terjadilah apa yang beliau perkirakan, qadarullah. Bapak rahimakumullah, setelah lewat dari pandangan ayahnya, kita ceritakan kemarin, kakak-kakak Nabi Yusuf mulai bersikap kasar kepada Yusuf kecil, ditendang, disikut, gitu. Tapi tidak sampai penjut gitu, tidak sampai penjut. Kok gitu Ustaz? Ya karena nanti ketika Yusuf diangkat dari sumur itu kondisinya sehat, tidak ada bekas-bekas disiksa. Jadi ya sekedar mungkin gemes gitu nih, curug, tambah nih, faham itu ya. Dan sebelum dimasukkan ke dalam sumur, nah ini saudara-saudara Yusuf melepaskan kemejanya Yusuf kecil. Jadi masuk ke dalam sumur dalam kondisi tanpa baju, dingin nggak? Nah itu dia. Usianya diceritakan di dalam tafsir itu 12 tahun. 12 tahun. Kemudian ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, belum masuk sumur Bapak Ibu, masih kira-kira ya hampir masuk sumur, malaikat datang kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Yusuf. Nanti kamu akan ceritakan peristiwa ini kepada mereka. Wahum la yashurun, sementara mereka sudah tidak ingat lagi. Nah, kalau sudah begini, nun sewu Bapak Ibu, kalau jenengan menjadi Yusuf tenang apa tidak? Nah itu. Tapi inilah awal ujian di dalam kehidupan Nabi Yusuf. Yang nanti di kisah berikutnya Bapak Ibu diuraikan bahwa seandainya ini tidak terjadi, saudara-saudara Yusuf tidak memasukkan Yusuf ke dalam sumur, kira-kira Yusuf jadi pembesar di negeri Mesir nggak Bapak Ibu? Nah itu dia. Allah itu kalau mau menjalankan skenario-nya ya sesuka-suka Allah. Kalau kita tanya bagian mana di bumi ini yang paling dalam, nah kalau saya di itu wasubuh bainama wa sumur maksudnya. Ya, dia ngendikannya subur. Nah sama Yusuf kecil itu Allah letakkan lewat tangan saudara-saudaranya ke permukaan bumi yang paling rendah, sumur. Dalam rangka apa? Dalam rangka wasilah untuk menuju kebesarannya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika di dalam kehidupan kita selagi tadi SKB-nya berlaku, ya, syarat ketentuannya kita menjadi hamba yang beriman, soleh gitu. Ukuran umum ya, soleh maksudnya. Diuji oleh Allah, dibikin terpuruk, santai saja. Bisa jadi sebagaimana Yusuf alaihissalatu wassalam dari ditenggelamkan ke dalam sumur, diletakkan ke dalam sumur, kemudian justru dari situlah jalan untuk menuju kebesarannya. Nah, apalagi ketika sudah dikasih wahyu oleh malaikat. Latunabbi annahum, kamu akan kasih tahu mereka bi amrihim hadza, tentang urusan ini, wahum la yashurun, sementara mereka sudah tidak ingat lagi. Nah Bapak rahimahullah, di ayat 16 ini sandiwaranya mulai. Sandiwaranya
Waja'u abahum isya'an yabkun. Mereka datang kepada abah mereka. Sinten? Saudara-saudara Yusuf. 10 orang, Bapak, Ibu-ibu. 10 orang gede-gede semua, keker-keker semua, menyebut dirinya sebagai Usbah, kan? Nangis semua. Gegeran dong. Tapi Bapak Ibu, ya kadang-kadang begini. Mereka itu seperti tidak sadar bahwa abahnya itu nabi gitu loh. Abahnya itu nabi itu cerdas nggak sih Pak? Bu, nabi itu cerdas nggak Bu? Nah, diangkat karena nabi dan rasul. Nabi dan rasul punya ciri 4 gitu. Sifatnya, sifat wajibnya apa saja? Sidik, terus tabligh, fatona, terus ya kan? Salah satunya adalah fatona, cerdas. Ya wong cerdas kok tilomboni kan gitu. Nggih. Dan mengingatkan Bapak Ibu. Kalau dulu kan saya pernah mengingat 3 jenis air mata ya. Ini kita masuk pelajaran biologi sebentar. Pelajaran biologi. Air mata nih ya. Nanti kan air matanya saudara-saudara Yusuf masuk ke yang jenis air mata tipu-tipu. Tapi itu dari pembagian ini dulu. Jadi ternyata air mata itu, Bapak Ibu, itu ada 3. Air mata kita, air mata. Allah membuat mata, kemudian dia basah apa kering, Bapak Ibu? Basah, nggih basah. Dengan apa dibasahi? Air mata. Yang ukurannya pas untuk setiap orang. Mau matanya gede, mau matanya kecil, sipit, ukurannya pas. Maksudnya air matanya. Tapi pada saat tertentu, air mata itu meluap. Yang kita sebut dengan menangis, kan gitu. Nah, air mata itu ternyata ada 3. Yang pertama air mata basal. Air mata bukan basah loh ya, saya tidak salah. Basal. Jadi inilah air mata yang selalu ada di mata untuk melumasi, menutrisi dan melindungi mata. Masya Allah. Melumasi, memberikan nutrisi dan melindungi mata. Makanya dulu Bapak Ibu ketika Ashabul Kahf tidur di dalam gua itu kan ajaib. Nggih. Wa tahsabuhum ayqadun wa hum ruqud. Dan kalian menyangka mereka itu ayqadun. Ayqadun apa? Bangun. Melek. Wa hum ruqud, padahal mereka itu tidur. Kenapa mereka disangka bangun Bapak Ibu? Karena matanya melek. Jadi matanya Ashabul Kahf itu melek napa merem? Silakan dibaca surat Al-Kahfi. Wa tahsabuhum aiqadun wa hum ruqud. Kalian menyangka mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Kenapa disangka bangun? Karena matanya dolap. 309 tahun gitu loh ya, nek sedina 309 tahun Pak Bu. Nggih? Nah, inilah yang disebut air mata basal. Air mata ini Bapak Ibu mengandung protein dan antibakterial. Apa sih air mata ya? Pernah isi kurang gawean banget loh. Yang kedua adalah air mata refleks. Ya, air mata refleks ini keluar pada saat mata mengalami iritasi. Keluar pada saat mata mengalami iritasi. Berfungsi untuk melindungi mata dari iritasi seperti debu, asap, atau bawang. Nah, jadi itu ya Bun. Kalau ngiris bawang itu yang keluar air mata apa? Refleks. Ya. Badan secara refleks mengeluarkan air mata. Yang ketiga adalah air mata emosional. Nah, ini yang keluar saat kita sedang merasa senang atau sedih. Dia mengandung hormon stres. Kemudian ada yang berfungsi sebagai obat penghilang rasa sakit alami. Jadi nangis itu ternyata menjadi penghilang rasa sakit. Makanya anak-anak kalau lagi kesakitan nangis, biarin apa sudah diam? Oh, kalau sudah tahu rumusnya kan dibiarin. Karena ternyata itu mengurangi rasa sakit. Jatuh anak kedobruk.
nangis, cemen kamu laki-laki nggak usah nangis. Ya Allah, sakit Bapak. Dan ternyata tangisan itu salah satunya gunanya adalah untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian berpotensi memberikan manfaat kesehatan paling besar. Ini air mata emosional. Nah, Bapak Ibu, yang emosional ini, air mata yang ini kan dibagi jadi 3, nggih. Ya? Yang pertama, air mata kesedihan. Sinten niku? Air matanya siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub menangis sampai mata beliau buta. Jadi kesedihan itu bisa mengakibatkan kebutaan. Yang kedua, air mata kebahagiaan. Dulu sudah kita pernah bahas nih. Surat Al-Furqan ayat 74. Wa minhum may yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat Al-Furqan ayat 74. Qurrata a'yun itu punya makna 2. Yang pertama, qurrata a'yun penyejuk mata. Yang kedua, secara biologi, qurrata a'yun itu adalah pasangan anak yang mampu membuat seseorang menangis. Dan tentunya menangis bahagia. Iya, jadi bukan menangis sedih. Ngapa Bu nangis? Lah Ustaz, mikiri bocah kok jalan ora lumrah banget. Itu bahagia apa sedih itu? Yang ketiga, air mata yang dinisbahkan kepada buaya. Napa Bun? Air mata buaya, iya air mata buaya. Buaya itu nangisnya kapan Bapak Ibu? Dia keluar air mata kapan? Itu keluar air mata Pak? Kapan? Kalau lagi makan mangsanya, dia keluar. Nangis senang apa nangis apa itu? Iya, orang kan nyangka dia nangis, padahal dia sebetulnya sedang gembira, ya maksudnya air mata tipu-tipu. Gitu. Inilah air mata yang dikeluarkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Okay. Kita masuk ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Mereka kemudian setelah nangis di hadapan abahnya memberikan argumen. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina. Ya abah, kami itu pergi nastabik dan nastabik napa? Musabaqah tilawatil Quran. Artinya apa? Perlombaan membaca Al-Quran. Nastabik itu berarti pergi dan berlomba-lomba. Wa tarokna Yusuf, dan kami tinggalkan Yusuf inda mata'ina, di sisi barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'ab, maka kemudian dia diterkam oleh serigala. Nah, Bapak Ibu tadi saya sudah ngatur nggih, anak-anak Nabi Yakub ini kayak lupa kalau bapaknya itu nabi. Nggih, coba orang adiknya diterkam serigala, beneran itu dengan yang tadi bareng-bareng nangis itu kira-kira reaksinya sama apa beda? Kepanikannya itu loh Pak, kalau memang beneran diterkam oleh serigala, paniknya itu gimana itu? Jadi Nabi Yakub itu ketika anak-anaknya pulang nangis bareng-bareng, gembrot bareng-bareng, itu sudah curiga. Ini rap bener kayak gitu. Terus mereka beralasan. Jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati nggih. Jadi kadang-kadang orang mengangguk-angguk ini itu mesti percaya apa bisa tidak percaya? Enggak. Nabi Yakub itu cuma lihat anak-anaknya cerita sambil ngangguk-ngangguk gitu terus. Tapi sinar mata itu tidak bisa dibohongi. Dulu zamannya kita pakai masker waktu kena Covid, nggih. Mana-mana ada masker. Jenengan bisa nggak membedakan walaupun ditutup bibir dan hidungnya, bisa nggak membedakan orang yang sedang tersenyum, cemberut dan sedang sedih? Bisa nggak? Walaupun ditutup masker. Sakit pun bisa. Ya, bisa membedakan suami ibu ketika atau bapak-bapak membedakan istrinya ketika sedih gembira gitu. Walaupun ditutup masker, bisa nggak? Iya, maka itu nggak bisa dibohongi.
Jadi dilihat aja matanya itu anak-anak yang 10 itu, nangis sembuh ya. Gitu. Tapi beliau tidak mengungkapkan itu di hadapan anak-anaknya. Beliau hanya mengatakan, sebentar. Jadi kemudian karena anak-anaknya melihat bapaknya kayak nggak percaya gitu nih. Melihat mata bapaknya kan kayak nggak percaya gitu, kayaknya apa orang percaya. Maka kemudian mereka menutup kalimatnya dengan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kan gitu. Jadi mereka menutup kedustanya dengan pernyataan mesti abah nggak percaya gitu. Mesti abah nggak percaya. Wa ma anta bimu'minin lana gitu kan. Mesti abah nggak percaya padahal kami itu shadiqin, orang-orang yang jujur kan gitu. Jadi justru pernyataan itu Bapak Ibu, pernyataan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin menunjukkan kedustaan mereka. Intelijen mereka tinggi. Bang, orang percaya Bang? Pak Supri orang percaya Pak Kerenyong? Jadi bener apa orang ngomong? Jadi orang berkata benar itu Pak, tidak perlu silakan Anda percaya atau tidak gitu kan. Mau percaya atau tidak yang saya katakan benar. Tapi kalau sudah ditutup dengan pernyataan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin, berarti kayaknya ini dusta gitu kayak dusta. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dusta yang ditutup dengan kegugupan akan kebenaran diri sendiri diiringi pula dengan kedustaan yang lain untuk membuktikan dengan tidak disadari oleh pendusta bahwa dia memang berdusta. Kita masuk ayat ke-18. Apa yang mereka kemudian lakukan? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzibah. Abah, kalau Abah tidak percaya, ini buktinya bahwa apa mereka? Bajunya Yusuf bidamin kadzib, dengan darah palsu. Nun sewu. Bapak-bapak bisa bedakan nggak darah orang sama darah kambing? Apa bedanya? Iya kan? Iya, satu itu pasalnya. Nah, tapi karena dusta Bapak Ibu, ada yang terlupakan oleh mereka. Kemarin saya cerita ya, film yang menunjukkan bahwa pokoknya kejahatan itu ada saja cacatnya. Mereka itu walaupun bersepuluh ngaku osbah, sepakat berdusta kepada abahnya, kompak, tapi ada yang dilupakan oleh mereka. Apa? Mereka tidak merobek baju Yusuf, koplak mbok. Tidak dirobek Bapak Ibu baju Yusuf. Ya masa? Ada orang diterkam seriganya kok copot bisit bajunya sampai terekam, itu kan nggak mungkin. Nah ini di sini aja udah Nabi Yakub. Nah ini anak-anak udah nggak beres ini, Masya Allah. Jadi ternyata kejahatan itu pasti ada cacatnya. Kita sebentar istirahat mendengarkan kumandang adzan. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak-bapak ibu rahimahumullah, Nabi Yakub alaihi salat wassalam ketika menanggapi anaknya dengan merasa dengan tenang anaknya, kemudian terus pernyataan. Tadi kita ceritakan beliau melepas Yusuf, peluk, dicium, punya firasat bahwa anak ini tidak akan kembali. Di kemudian hari, ya di hari yang sama kan, di malamnya itu justru beliau menerima kenyataan bahwa Yusuf hilang. Yusuf tidak mati, tapi dia hilang. Maka kemudian beliau mengatakan, qala bal sawwalatum anfusukum amra. Nafsulah yang telah memudahkan berbuat seperti itu. Maka ada yang beres dengan kalian. Kalian kok tega kayak gitu sama saudara sendiri. Tapi tidak marah-marah Bapak Ibu. Karena apa? Yusuf hilang. Kalau kemudian beliau memperturutkan amarahnya, yang 10 ini nanti tambah orang karu-karuan gitu, gitu. Maka beliau menahan kesedihannya sampai berlangsung. Saking sedihnya menangis setiap hari, beliau kemudian ditimpa kebutaan. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang ada pertanyaan.
Karena Nabi Yakub yakin, seyakin-yakinnya bahwa Yusuf belum mati. Yusuf tidak mati. Tadi sekilas sudah saya singgung. Yang pertama, wajah-wajah saudara Yusuf itu tidak terkejut, tidak ada terkejut melaporkan kejadian Yusuf serigala. Jadi aktor kalau hari ini aktor apa Pak? Amat. Yang pertama itu, jadi nggak ada rona terkejut, sedih atau gimana, nggak ada. Kalau betulan diterkam serigala, itu pasti sedih gitu ya, nggak ada rona sedih. Yang kedua, Bapak Rahmatullah, sebentar. Jadi disinilah kita bisa memahami karakter antara Nabi Daud alaihissalatu wassalam dengan Nabi Sulaiman. Nabi Daud itu kalau dilapori apa-apa itu percaya. Ingat kasusnya dua ibu yang mengadukan perkaranya. Dua ibu ini nginep di tempat yang sama, satunya bayinya dimakan serigala gitu kan, satunya enggak. Terus ibu yang satu ngaku bayi dari ibu yang lain gitu kan. Ya, terus perkara itu dibawa ke hadapan Nabi Daud. Terus Nabi Daud memutuskan yang ngaku, maksudnya ibu yang ngaku bayi itu bayi saya, silakan, itu bayi Anda. Terus Sulaiman kan benar, boleh saya masalah ini. Beliau kan pinjam pedang ke salah satu prajurit, terus ngambil kan dari bayinya jadi jadi yang dia bukan ibunya kan seneng banget. Oh silakan Paduka, itu keputusan yang adil. Nah, ibu yang asli mengatakan, Paduka silakan, itu anaknya, silakan. Kalau harus dibeli silakan. Kemudian siapa ibu yang minta dibelah dua, apa yang akan bayinya? Awal dari kalau Gus Baha menyebut istilah bares krimnya. Awalnya yang ngajari itu Nabi Sulaiman. Kasus yang kedua Bapak Ibu, dan ini juga terjadi pada Nabi Sulaiman. Jadi ada beberapa bangsawan, dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Beberapa bangsawan itu tidak senonoh dengan orang gadis. Beberapa. Berarti lebih dari satu orang. Kota Rolo gadis ini hamil. Gadisnya itu agak lah ya, tapi ayu tapi menenggem. Nah kemudian gadis ini hamil, maka mereka sepakat nih, kayak saudara-saudaranya Yusuf sepakat nih, bangsawan ini penggede nanti kalau ditanya siapa yang menghamili gadis itu, jawab saja dia dihamili oleh anjing. Kurang ajar nggak Pak? Dihamili oleh anjing. Nabi Sulaiman nggak kurang akal Pak. Satu di ruangan yang berbeda-beda. Sini masuk, tanya. Menghamili gadis itu anjingnya warna apa? Anjingnya warnanya apa? Ya, misalnya warnanya hitam. Si B panggil. B yang menghamili gadis itu anjingnya warna apa? Kira-kira jawabannya sama nggak Pak? Nggak mungkin sama. Konangan jadi ternyata bukan anjing yang menghamili gitu ya. Iya. Oke. Itu yang pertama. Jadi tidak Nabi Yakub tahu bahwa Yusuf itu kakak lapor enggak ronak ibu ini dari mana? Ini kan? Yusuf cerita apa? Aku melihat 11 bintang, matahari dan rembulan. Mereka semua sujud kepada saya. Mimpinya sudah terwujud atau belum? Belum. Jadi karena mimpinya belum terwujud, Nabi Yakub yakin seyakin-yakinnya bahwa Yusuf belum mati. Demikian Bapak Ibu, sampai di sini. Insya Allah akan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa dihadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Waktu kami kembalikan kepada Raisul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.